Sahyun mengatakan bahwa keluarganya sudah tahu Song Won hamil. Song Won meminta Sahyun untuk pergi dan tak usah khawatir. Arwah ayah Yusin masuk ke dalam rumah. Piyang mengatakan Dongmi baik-baik saja, dan meminta Yusin menjenguknya. Yusin tidak menjawab. Ia malah mengatakan bahwa ia tak bisa hidup tanpa Piyang. Sahyun mengajak ibunya keluar dan mengatakan ia tak bisa hidup tanpa Song Won. Ia juga mengatakan, ia dan Song Won tidak ada hubungan apa-apa. Mereka hanya sebatas teman. Ibunya tidak percaya, dan memintanya untuk menepati janjinya mengakhiri perselingkuhan. Ibunya meminta ia memahami perasaan Hye-ryung. Sahyun lalu meminta ibunya menjaga mental Song Won sampai melahirkan. Kedua orang tua Song Won telah meninggal, dan ia hanya punya satu kakak yang tinggal di Jeju. Ibunya lalu mengatakan, ia akan memperhatikan Song Won, tapi Sahyun tidak boleh menghubunginya. Sahyun memohon dan mengatakan ia harus ambil bagian untuk anaknya, karena anaknya tidak bersalah. Dongmi berbicara pada diri sendiri bahwa Piyang pasti mengendalikan Yusin. Padahal Piyang tidak akan menjadi bagian keluarga itu jika bukan karena dia. Dongmi akan melakukan perlawanan. Yusin menelepon Dongmi. Namun Dongmi sengaja menonaktifkan ponselnya, karena merasa Yusin sengaja tidak datang. Hye-ryung sedang siaran dengan bintang tamu Im Baek-chun. Sahyun menjemput Song Won di bandara. Setibanya di rumah, Sahyun mengatakan, sebenarnya istrinya melihat percakapan mereka di telepon beberapa waktu lalu. Awalnya istrinya mau bercerai, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Pekan lalu istrinya muntah darah karena menderita tukak usus 12 jari akut, dan dirawat di rumah sakit, sehingga ia tak bisa memaksanya. Kini istrinya tak mau menceraikannya. Song Won meminta Sahyun pergi. Namun Sahyun tak mau. Song Won lalu berkata, meski mereka tak pernah memulai apapun, semuanya telah berakhir. Ia akan melahirkan anak di perutnya. Jika Sahyun datang lagi, ia akan pergi ke rumah kakaknya di Jeju. Ia meminta Sahyun pergi dan menenangkan istrinya. Namun Sahyun meyakinkannya untuk tetap bersama. Saat makan bersama, Piyang menyarankan agar mencari bintang tamu. Hye-ryung menyarankan artis musikal yang masih muda, misalnya Nam Gabin. Yusin datang ke rumah Dongmi. Dongmi senang, namun ia pura-pura jaim. Yusin menyadari bahwa Dongmi kesal. Ia mengajak Dongmi bermain petak umpet seperti yang sering mereka lakukan saat Yusin masih kecil. Sieng dan anak-anaknya membahas ayahnya yang tak pernah menghubungi mereka. Hyangki mengatakan ia juga tidak peduli lagi pada ayahnya. Sementara Wuram hanya bisa diam. Sieng mengatakan untuk tidak membenci ayah mereka. Gabin dan Hye-ryun memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama ada keturunan Korea Utara. Mereka membuat pangsit Korea Utara bersama. Gabin bertanya apakah Hye-ryun tidak merindukan anak-anaknya. Hye-ryun hanya menjawab bahwa anak-anaknya sudah besar. Gabin lalu bertanya, jika hubungan mereka terungkap, apakah posisi Hye-ryun di universitas aman? Hye-ryun justru mengkhawatirkan Gabin, karena punya banyak penggemar dan terus dibicarakan di internet. Yusin dan Piyang makan bersama. Piyang menyadari Yusin kenyang karena makan di rumah Dongmi. Yusin mengatakan bahwa ia ke rumah Dongmi karena Dongmi adalah keluarganya. Melihat Piyang bedmat, Yusin pun merayunya, dan berhasil membuat Piyang tersenyum lagi. Hye-ryung bertanya apakah Sahyun sudah memutuskan selingkuhannya. Saat Sahyun mengatakan selingkuhannya setuju berpisah, Hye-ryung tidak percaya. Hye-ryung berpikir pasti perempuan itu makin lengket karena sedang hamil. Sahyun menjawab bahwa wanita tersebut diceraikan suaminya terdahulu karena tidak bisa punya anak. Jadi, hamil dan memiliki anak sudah cukup baginya. Gabin menerima telepon dari manajernya yang meminta Gabin memeriksa email yang dikirimnya mengenai pertanyaan yang akan ditanya saat wawancara radio. Ia meminta Gabin mengecek, jika ada pertanyaan yang tak mau dijawab Gabin, akan dihapus. Gabin lalu bertanya siapa penulisnya. Manajernya menjawab, penulisnya adalah Lee Sieng. Hye-ryun menemui Sieng. Ia mengatakan akan mengambil barang-barangnya. Saat Sieng bertanya apakah ia dan selingkuhannya tinggal bersama, Hye-ryun menjawab tidak. Sieng mempersilakan Hye-ryun membawa barang-barangnya, sebagian sudah disusun di gudang. Lalu ia pergi dan menghela napas sendirian. Hye-ryung menelepon ibu mertuanya,
meminta agar mertuanya segera menemui selingkuhan Sahyun dan memastikan ia tidak berhubungan lagi dengan Sahyun. Ibu mertuanya mengatakan akan segera melakukannya. Ibu mertuanya juga mengatakan agar Hye-ryung segera hamil supaya perhatian Sahyun teralih padanya. Sieng mempertanyakan Hye-ryun yang tak pernah menghubungi anak-anak. Ia bertanya apakah cinta orang tua pada anak telah hilang karena jatuh cinta pada wanita lain. Hye-ryun mengatakan bahwa usia anak-anaknya sangat sensitif. Sieng lalu menjawab, jika begitu mengapa memaksa bercerai. Sahyun meminta Song-won menemui ibunya. Ibunya akan memperhatikannya, sehingga ia pun tidak khawatir jika harus jarang bertemu dengan Song-won. Piyang dan Seoban berbincang. Seoban bertanya apakah Piyang sudah bertanya tentang kencan buta ke ibu mertuanya. Piyang mengatakan sepertinya ibu mertuanya belum tertarik. Mereka lalu lanjut berbincang-bincang. Selesai berbincang, Piyang berkata dalam hati, semakin mengenalnya, Seoban semakin terlihat baik. Jo-woong, yang merupakan ayah Ami, sedang menunggang kuda. Ia lalu berpikir seharusnya ia tahu siapa nama anaknya, dan apa hobinya. Ami dan Yusin pergi bersama. Mereka menuju arena menunggang kuda. Di sana, mereka bertemu dengan Jo-woong. Mereka pun saling sapa. Pelayan Dongmi mengatakan ia melihat Dr. Shin, suami Dongmi yang sudah meninggal. Dongmi mengatakan itu tak mungkin. Pelayannya mengatakan ia takut, dan besok akan berhenti bekerja. Dongmi lalu mengatakan bahwa hantu itu tidak ada. Ia pun mengatakan untuk tidak berhenti kerja, dan akan menaikkan gaji pelayannya tersebut. Sieng mengajak anaknya makan bersama di luar. Sieng mengatakan pada Hyangki bahwa ayahnya menanyakan persiapan ujian Hyangki. Ia mengatakan bahwa ayah mereka tadi siang datang dan mengambil sisa barang-barangnya. Ia lalu bertanya apakah Hyangki ingin menggunakan ruang kerja ayahnya. Hyangki tak mau, dan mengatakan untuk dijadikan ruang ganti saja. Uram kemudian menyarankan untuk dijadikan ruang kerja ibu sekaligus ruang belajar mereka. Ami mengatakan suatu hari ingin pergi ke Jeju bersama Yusin, atau paling tidak pergi hiking bersama. Yusin mengatakan untuk pergi hiking bersama teman-temannya saja. Ami pun merasa sedih campur kesal. Apalagi saat Yusin mengatakan untuk bicara pelan-pelan agar tak terdengar orang. Song-won menelepon Sahyun, mengatakan ia setuju untuk bertemu ibu Sahyun. Sahyun kemudian menghubungi ibunya. Ia meminta agar ibunya menganggap Song-won seperti anaknya. Ia juga meminta agar ibunya datang sendiri, tanpa ayahnya. Ibunya berkata ia tidak akan berlaku kejam karena perempuan itu sedang hamil. Namun ia akan tetap mengutamakan Hye-ryung, dan berharap Hye-ryung segera hamil. Saat mendengar ayah Sahyun datang, ibunya menutup telepon. Ayah Sahyun meminta agar segera mengatur pertemuan dengan selingkuhan Sahyun. Ibu Sahyun berkata, belum tentu wanita itu mau bertemu. Ami merasa kesal karena tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggang kuda. Yusin berkata bahwa ia sudah mengatakan untuk tidak berharap terlalu banyak padanya. Ami pun hanya diam. Setibanya di rumah, Ami menangis. Saat tiba di rumah, Hyangki melihat ruang kerja ayahnya yang telah kosong. Ibunya sedih melihatnya. Hyangki dan Wuram sama-sama mendapat amplop berisi uang di kamar mereka masing-masing. Sepertinya ayah mereka yang meletakkannya. Hyangki mengatakan ia tak mau menerimanya. Sedangkan Wuram mengatakan akan menggunakan uang itu untuk les sebulan lagi. Ia juga mengatakan Hyangki bisa menggunakan uang itu untuk masuk universitas. Hyangki mengatakan ia akan kerja paruh waktu. Ia bertanya pada ibunya apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukannya. Ibunya menjawab bahwa ia punya tabungan, jadi tak perlu memikirkan uang. Hyangki lalu berkata, jika ada pria yang menyukai ibunya, jangan menghindar, dan berkencanlah. Uram berkata ia tak setuju. Ibu mereka lalu meminta mereka berhenti membicarakan hal tersebut. Hyangki lalu mengatakan ia berdoa agar ada pria hebat muncul di hadapan ibunya. Sieng mengatakan ia tak memikirkan hal itu. Baginya yang penting anak-anaknya sehat dan bahagia. Dongma, adik Seoban, datang dan meminjam baju Seoban. Mereka lalu makan di luar bersama. Seoban mengatakan Nam Gabin menyiapkan pertunjukan baru. Dongma mengatakan akan datang dan mengucapkan selamat. Seoban mengatakan itu terlalu kejam, karena Dongma telah menyakiti Gabin. Dongma lalu membahas tentang Seoban yang hingga usia mendekati kepala 5 masih saja sendiri. Ia berniat mengenalkan Seoban dengan teman golfnya yang bercerai 3 tahun lalu.
Namun Seoban tidak tertarik. Gabin senang melihat isi kulkasnya penuh dengan pangsit Korea Utara yang dibuatnya bersama Haeryun. Ia mengirim pesan pada Songwon bahwa ia membuat banyak pangsit dan akan mengadakan syukuran rumah baru. Jika Songwon tidak bisa makan karena mual, ia akan menyiapkan makanan lain. Sahyun menjemput Songwon untuk bertemu dengan ibunya. Saat bertemu Songwon, ibu Sahyun berkata dalam hati, wanita lebih tua, lagi. Setelah itu, Sahyun pergi agar ibunya dapat berbicara empat mata dengan Songwon. Ibu Sahyun bertanya bagaimana mereka bertemu. Songwon berkata mereka bertemu di pusat kebugaran. Ibu Sahyun terkejut saat mendengar usia Songwon 42 tahun. Karena ini adalah kehamilan pertama. Berbeda dengan kehamilan kedua, ia bertanya apakah bayinya baik-baik saja. Songwon menjawab baik-baik saja. Saat Ibu Sahyun bertanya, Songwon berkata iya dan Sahyun awalnya hanya berbincang tentang kehidupan. Biasanya Songwon memberikan saran pada Sahyun tentang awal pernikahan, di mana pasangan suami istri sering bertengkar untuk saling menyesuaikan. Songwon mengatakan ia bersalah. Saat Ibu Sahyun bertanya mengapa Songwon tidak menikah, Songwon berkata ia pernah menikah selama 5 tahun lalu bercerai karena tak bisa hamil. Pelayan di rumah Dongmi terkejut melihat sesuatu. Ia lalu memanggil Dongmi dan menunjuk ke arah sesuatu yang dilihatnya. Dongmi melihat ke arah tersebut.